Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Safitri dari kelompok 6. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas materi mengenai kedudukan humas dalam administrasi sekolah. Yang pertama yaitu latar belakang. Hubungan masyarakat atau lebih dikenal dengan sebutan humas memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan atau sekolah. Keberadaannya menjadi tren dalam dunia manajemen di Indonesia, ditandai dengan dibentuknya divisi humas dalam perusahaan profit maupun non-profit. Demikian juga dalam dunia pendidikan dikenal wakil kepala sekolah bidan humas. Keberadaannya sangat penting karena ia sebagai penghubung bagi sekolah dengan masyarakat dalam memperkenalkan program-program unggulan yang akan dicapai, mempromosikan sekolah-sekolah kepada para pengguna masyarakat, menunjukkan keberhasilan peserta didik kepada khalayak ramai, khususnya para orang tua peserta didik. Pengelolaan humas sekolah berfokus pada kegiatan yang membantu sekolah dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah terkait kehumasan, seperti bagaimana mempromosikan sekolah kepada masyarakat agar masyarakat percaya dan yakin menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa humas sekolah adalah kegiatan yang sengaja dilakukan sekolah, direncanakan secara baik dan berlangsung secara kontinu dalam mengadakan dan membina hubungan yang harmonis dengan orang tua peserta. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana humas dalam administrasi sekolah. Yang kedua, bagaimana humas di sekolah. Dan yang terakhir, bagaimana pelembagaan partisipasi masyarakat. Hubungan dalam administrasi sekolah. Era globalisasi dengan perdagangan bebasnya yang bercirikan persaingan ketat merupakan tantangan yang sangat besar yang harus dihadapi bangsa Indonesia, khususnya lembaga pendidikan tanah air. Dalam era global terjadi berbagai bentuk perubahan pada aspek kehidupan. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa cepat dari teknologi yang selalu berkembang dengan amat cepat dan tanpa mengenal batasan teritorial negara, menyebabkan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berkembang dengan pesat. Perubahan yang sangat cepat ini membawa konsekuensi bahwa program pendidikan juga harus mampu mengikutinya dengan konsep kekinian dan masa mendatang. Agar lembaga pendidikan dapat mengantisipasi berbagai persoalan global tersebut, khususnya dalam mengantisipasi masalah opini negatif terhadap suatu. Sekarang ini, pada umumnya, lembaga pendidikan sudah menempatkan peran dan fungsi humas sebagai berikut. Salah satu bagian yang sangat penting. Hal ini ditandai dengan posisi humas yang ditangani oleh seorang wakil kepala sekolah. Akan tetapi, hendaknya peran dan fungsi humas yang dikoordinir wakil kepala sekolah di bidang humas ini hendaknya dibantu oleh beberapa orang staf praktisi humas agar aktivitas yang sifatnya teknis dan operasional dapat dikerjakan oleh beberapa orang staf humas tersebut, agar semua aktivitas humas tidak hanya dibebankan pada wakil kepala sekolah, agar pemimpin bidang kehumasan ini bisa berkonsentrasi memikirkan dan merancang program humas yang membutuhkan pemikiran. Dalam manajemen pendidikan di sekolah, humas mempunyai kedudukan yang mana kedudukan humas tersebut dalam organisasi sekolah dapat dikemukakan
sebagai berikut. Yang pertama, jika dilihat dari sudut pandang manajemen, humas adalah suatu realisasi fungsi komunikasi, sementara tugas humas itu sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen. Yang kedua, jika ditinjau dari sudut pandang administrasi pendidikan, humas adalah bagian atau salah satu komponen kegiatan. Humas di sekolah. Berfungsi tidaknya humas dalam sebuah organisasi dapat diketahui dari ada tidaknya kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu lembaga mengenai konsep fungsional humas. Skut M. Sutpil and Center Effendi memberi penjelasan sebagai berikut. Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili dari publik suatu organisasi sehingga kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi dapat dipelihara. Keserasiannya dengan ragam kebutuhan dan pandangan publik tersebut. Menasihati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima secara maksimal oleh publik. Merencanakan dan melaksanakan program-program yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyenangkan terhadap kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi. Proses humas sepenuhnya mengacu kepada pendekatan kepala sekolah. Proses ini terdiri dari fact-finding, planning, communication, dan evaluation. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh saudari Rizka Sapitri. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Asdar, tentunya Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 2. Baik, di sini dalam materi saya yaitu mengenai pelembagaan partisipasi masyarakat. Lembaga pendidikan keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Agar penyelenggaraan lembaga pendidikan bisa maksimal, keterlibatan semua pihak pemerintah, keluarga, lembaga swasta, dan masyarakat pada umumnya sangat dibutuhkan oleh sekolah. Kerjasama yang baik lembaga pendidikan dapat memerankan fungsinya secara maksimal apabila didukung semua komponen yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu misalnya keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Pengelolaan pendidikan menjadi berbasis daerah, masyarakat, dan sekolah, atau biasa sering disebut local community and school based management. Untuk itu, di tiap daerah lebih dibentuk organisasi pengelola pendidikan, yaitu Dewan Pendidikan Kabupaten atau kota yang bertugas melaksanakan pengkajian, penelitian, dan pengembangan untuk diajukan kepada pemerintah kabupaten atau kota dalam rangka perumusan, pemantauan, dan penilaian kebijakan pembangunan. Pendidikan di kabupaten atau kota di tingkat satuan pendidikan juga dibentuk dewan sekolah yang bertugas merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumber dana sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah yang bersangkutan. Untuk mengelola pendidikan, sekolah memberikan kesempatan luas-luasnya kepada masyarakat agar berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Beberapa model kelembagaan partisipasi masyarakat meliputi model partisipasi yang berbasis legal formal, model partisipasi multipihak yang didorong oleh sponsor dari luar, model partisipasi berbasis kelompok yang memiliki identitas kolektif, memiliki partisipasi spontan untuk menelaah dan merespon suatu kejadian. Kemudian yang kedua yaitu yaitu kedepannya dapat diatasi melalui penguatan kapasitas masyarakat dan analisis stakeholder dan kemampuan finansial. Baik,
Mungkin itu hanya sedikit materi dari saya. Kemudian adapun kesimpulan dari materi kami yaitu dalam manajemen pendidikan di sekolah, humas mempunyai kedudukan yang mana kedudukan humas tersebut dalam organisasi. Yang pertama, jika dilihat dari sudut pandang manajemen, humas adalah suatu realisasi fungsi komunikasi, sementara tugas manajemen humas itu sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen. Kemudian yang kedua, jika ditinjau dari sudut pandang administrasi pendidikan, dalam hal ini sekolah, realisasinya adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian tujuan diselenggarakan hubungan sekolah dan masyarakat adalah yang pertama, mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah. Kemudian yang keempat, memperkaya dan memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dan kemudian adapun partisipasi secara substansi mencakup 7 poin. Yang pertama, voice. Kemudian yang kedua, akses. Yang ketiga, kontrol. Kemudian partisipasi dalam terendah sampai yang tertinggi sebagai berikut. Yang pertama, manipulasi, penenteraman, sosialisasi, konsultasi, kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan pengawasan oleh warga. Baik, mungkin hanya itu sedikit banyaknya penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian fikir amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.